Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai vitamin hewani. Sebelum itu, perkenalkan saya Ahmad Riyadi selaku ketua dan teman saya Yesi Monika. Dan saya Karonina Maria Natali Trianita. Saya Zian Syafa Azulia. Saya Zaskia Amalia Yasmin. Untuk video penjelasannya simak lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian vitamin hewani. Vitamin hewani adalah vitamin yang bersumber dari daging, ikan, telur, susu, hati, dan berbagai produk hewani lainnya. Vitamin ini penting karena tubuh tidak bisa memproduksi sebagian besar vitamin sendiri, sehingga kita wajib mendapatkannya dari makanan. Salah satu ciri khas vitamin hewani adalah lebih mudah diserap tubuh dibanding vitamin bersumber dari tumbuhan. Beberapa vitamin bahkan hanya ada pada hewan, contohnya vitamin B12 yang diperlukan untuk sistem saraf. Kemudian saya akan menjelaskan peran umum vitamin hewani. Vitamin hewani berperan dalam banyak proses vital seperti membantu metabolisme energi, yaitu proses mengubah makanan menjadi tenaga, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh termasuk kulit, mata, dan organ lainnya, menjaga fungsi otak dan otak tetap optimal, mendukung pembentukan darah seperti sel darah merah, memperkuat imunitas atau sistem kekebalan tubuh, menjaga kekuatan tulang dan gigi. Kenapa vitamin hewani penting untuk kehidupan sehari-hari? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kekurangan vitamin tertentu dapat menimbulkan penyakit serius. Misalnya rabun senja karena kurang vitamin A atau anemia karena kekurangan B12 karena kurang vitamin B12. Peran hewani biasanya mengandung vitamin dalam bentuk yang siap digunakan tubuh sehingga bisa bekerja lebih cepat dan efektif. Vitamin A atau retinol kita bisa dapatkan dari hati ayam, sapi, telur, susu, keju, mentega, dan minyak ikan. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, terutama penglihatan saat kondisi gelap, meningkatkan kekeralan tubuh, sehingga tidak mudah sakit, membantu pertumbuhan jaringan kulit, dan pelindung organ. Kalau kita kekurangan vitamin A, kita bisa terkena rabun senja, kulit kering, bibir pecah, dan infeksi karena imun kita menurun. Kalau kita kelebihan vitamin A, dapat membuat kita terkena gangguan hati, mual, dan juga pusing. Yang kedua ada vitamin B kompleks. Vitamin B itu bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin bersumber dari daging, ikan, dan telur. Fungsinya membantu proses metabolisme karbohidrat menjadi energi. Kalau kita kekurangan vitamin B1 dapat membuat penyakit beri-beri, mudah lelah, dan penurunan fungsi saraf. Yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin. Kita bisa dapatkan dari susu, yogurt, telur, dan juga hati. Fungsinya itu membantu produksi energi, menjaga kesehatan kulit dan juga mata. Kalau kekurangan vitamin B2, bibir pecah-pecah, luka di sudut mulut, dan mata sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga ada vitamin B3 atau niacin. Kita bisa dapatkan vitamin B3 dari ayam, tuna, daging sapi, dan juga hati. Fungsinya adalah untuk membantu metabolisme lemak dan glukosa, memperbaiki DNA yang rusak, menjaga kesehatan kulit dan sistem pencernaan. Kalau kekurangan dapat menyebabkan pellagra dengan gejala dermatitis, diare, dan gangguan mental. Untuk vitamin B lainnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada vitamin B6 dan vitamin B12. Yang pertama ada vitamin 6 atau piridoksin. Sumbernya yaitu ikan seperti ikan tuna atau salmon, hati, ayam, daging merah. Fungsinya membantu produksi hemoglobin yang membawa oksigen dalam darah. Yang kedua, mengatur fungsi saraf melalui pembentukan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Yang ketiga, membantu metabolisme protein. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan anemia, kebingungan, depresi, dan keluhan saraf seperti kesemutan. Kelebihan vitamin B6 dapat menyebabkan kerusakan saraf jika konsumsi suplemen terlalu tinggi.
Yang kedua ada vitamin B12 atau kobalamin. Sumbernya dari hati sapi, daging merah, ikan salmon, telur, keju, dan susu. Fungsinya yaitu membantu pembentukan sel darah merah, menjaga fungsi otak dan saraf, mengatur metabolisme energi. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia, lemas, cepat capek, kesemutan, kerusakan saraf, dan penurunan daya ingat. Kelebihan vitamin B12 jarang terjadi karena biasanya kelebihannya hanya terjadi lewat suplemen dosis yang terlalu tinggi. Di sini saya akan menjelaskan vitamin D dan vitamin E. Yang pertama ada vitamin D. Vitamin D ini bersumber dari hewani, yaitu ikan berlemak seperti salmon, sarden, minyak hati ikan, kuning telur, dan hati sapi. Kemudian peran penting vitamin D itu di sini bisa mengatur penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh, menjaga kekuatan tulang dan gigi, menjaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian sumber utama selain hewan itu ada sinar matahari, di mana tubuh bisa memproduksi vitamin D sendiri. Kalau kita kekurangan vitamin D, tulang bisa rapuh dan mudah patah, rakitis pada anak, dan nyeri otot. Kemudian kalau kita kelebihan vitamin D itu bisa menyebabkan kalsium berlebih dan gangguan ginjal. Yang kedua, ada vitamin E. Vitamin E ini sumbernya adalah telur, hati, ikan, dan daging merah. Kemudian fungsi dari vitamin E ini ada antioksidan yang kuat untuk melindungi sel dari kerusakan, menjaga kesehatan kulit, mendukung kekebalan tubuh. Kemudian kalau kita kekurangan vitamin E ini bisa menyebabkan gangguan saraf dan otot lemah. Kemudian kalau kita kelebihan vitamin E bisa menyebabkan gangguan proses pembekuan darah jika berlebihan. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah vitamin K2 beserta manfaat besar vitamin hewani secara keseluruhan. Jadi, vitamin K2 ini bersumber dari hati, yogurt, daging, keju, serta produk fermentasi seperti natto dari hewani. Nah, manfaat K2 ini dia tuh memiliki berbagai manfaat, seperti dia dapat mengarahkan kalsium untuk ke tulang agar tulang kita nih tidak dapat rapuh. Lalu habis itu dia juga dapat mengatur proses pembekuan darah serta dapat mencegah penumpukan kalsium di pembuluh darah. Nah, adapun manfaat besar vitamin hewani secara keseluruhan, yang pertama, dia dapat menjaga metabolisme agar tubuh kita ini memiliki cukup energi. Selanjutnya, dia dapat menguatkan sistem saraf otak dan tubuh. Selanjutnya, dia dapat meningkatkan imun tubuh agar tubuh kita ini terhindar dari berbagai penyakit. Lalu dia juga dapat membantu regenerasi tubuh serta dapat menjaga kesehatan kulit, tulang, dan darah. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh kami, dapat disimpulkan bahwa vitamin hewani ini sangat berperan penting untuk menjaga fungsi vital tubuh. Nah, selanjutnya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi vitamin hewani ini sangat penting karena dapat menjaga fungsi vital tubuh. Nah, kekurangan dari mengonsumsi vitamin hewani ini dapat menyebabkan penyakit serius seperti rabun senja, lalu habis itu dapat menyebabkan amnesia, dan yang terakhir adalah membuat tulang menjadi rapuh. Nah, mengonsumsi makanan seperti daging, terus habis itu susu, telur secara seimbang itu sangat dianjurkan. Itu dia penjelasan terkait vitamin hewani beserta sumber dan manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ini kepelanan. Ada. Ulang-ulang. Nggak apa-apa, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan Kerusakan saraf dan penurunan daya ingat. Nah, itu dia materi Nggak mau ketawa.